didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Selamat malam pemirsa, di tengah perlambatan ekonomi global yang juga terjadi di Indonesia, gig economy menjadi jalan keluar. Gig economy adalah ekonomi yang digerakkan pekerjaan berbasis kontrak jangka pendek atau pekerja lepas menjadi solusi bertahan bagi tenaga kerja. Fenomena ini bukan monopoli Indonesia saja, karena fenomena meluasnya gig economy ini juga terjadi di Amerika Serikat, China, India, Singapura, itu untuk menyebut beberapa negara besar. Bagaimana gig economy ini bisa menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi, kerja tak tetap tapi tetap kerja. Fenomena gig ekonomi atau pasar tenaga kerja berbasis kontrak jangka pendek ataupun pekerja lepas menjadi isu penting di tengah badai PHK yang terus melanda berbagai sektor ekonomi. Pilihan menjadi pekerja lepas, short term dan informal menjadi solusi bertahan dengan semakin langkanya lapangan kerja. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah angkatan kerja per Februari tahun 2025 mencapai 153,05 juta orang atau naik 3,67 juta dari tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,82% menjadi 4,76%. Meskipun jumlah pengangguran secara absolut naik dari 7,20 juta menjadi 7,28 juta jiwa. Menariknya, proporsi pekerja informal terus meningkat dari 59,17% menjadi 49,40%. Pekerja informal tersebar pada kategori berusaha sendiri, pekerja bebas, dan pekerja keluarga yang tak dibayar. Namun sebaliknya, pekerja formal mengalami penurunan secara proporsional. Hal ini tak lepas dari tingginya angka PHK. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, hampir 80.000 pekerja diputus hubungan kerja pada 2024 atau naik 20,21% dibanding tahun sebelumnya. Riset lebih lanjut menunjukkan para pekerja yang kena PHK beralih ke sektor informal seperti ojek daring, perdagangan online hingga konten creator yang tak tercatat dalam statistik resmi. Apa ketika lapangan kerja formal tertekan akibat pelambatan ekonomi, gig ekonomi menjadi alternatif solusi? Apakah secara makro bisa berkelanjutan? Bagaimana dengan perlindungan sosialnya? Bagaimana dengan tuntutan jam kerja yang tidak menentu? Bagaimana dengan fluktuatifnya pendapatan? Adanya risiko-risiko eksploitasi? Cukupkah regulasi mendukung dan melindungi pekerja gig? Tampak menjanjikan tapi rapuh. Bertahan dulu, berkelanjutan nanti dulu. Dan pemirsa, di Studio 1 Metro TV bersama saya telah hadir 4 orang narasumber. Yang pertama adalah staf khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja, Penta Peturun. Pak Penta, selamat malam. Selamat malam, Leo. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga telah hadir bersama kita Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Bob Azam. Pak Bob, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah hadir. Juga telah hadir bersama kita Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Malam, Bang Leo. Dan juga telah hadir bersama kita Direktur Eksekutif CSIS Indonesia, Yose Rizal Damuri. Pak Yose, selamat malam. Malam. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Yose. Pak Yose, kalau kita melihat terminologi gig economy, ini saya sejujurnya juga baru belakangan mengenal. Apakah itu artinya sama dengan pekerja informal atau memang hanya pekerja informal yang lahir pekerjaannya karena bermunculannya platform-platform digital, Pak Yose? Ya, jadi seperti tadi sudah disebutkan, gig ekonomi itu sendiri memang mungkin sebenarnya harus lebih dipertajam istilah gig ekonomi ataupun juga gig worker ya. Yeah. Karena sebenarnya gig worker ini pada prinsipnya adalah pekerja mandiri, pekerja informal tetapi yang difasilitasi oleh digitalisasi platform misalnya. Oke. Nah, dan sering sekali mereka disebut seperti gig ekonomi. Ada memang bagian dari gig ekonomi ini yang mendapatkan return yang lebih tinggi, revenue pendapatan juga lebih baik. Tetapi kebagian besar atau part yang besar dari gig ekonomi atau gig workers tadi sebenarnya
pihak atau pekerja-pekerja yang mendapatkan pendapatan lebih rendah, pendapatannya tidak menentu, dan juga tidak mendapatkan perlindungan yang mencukupi. Dibandingkan pekerja formal Dibandingkan dengan pekerja formal. Oke. Jadi ada kadang-kadang kita tertutup perhatian kita dengan istilah gig workers ini, padahal mereka mungkin sebenarnya adalah informal workers, tetap informal workers yang juga mempunyai kelemahan-kelemahan tadi. Informal workers tetapi yang memang difasilitasi oleh digitalisasi yang berkembang selama 10-15 tahun belakangan ini. Baik, Pak Penta, kalau pemerintah sendiri, Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker, itu punya definisi tertentu tidak untuk gig ekonomi, gig workers? Apakah memang bisa ditukar pakaikan dengan istilah pekerja informal tadi seperti kata Pak Yose, atau bagaimana Pak? Memang sampai hari ini kami kementerian merespon itu karena ada problem. Pertama kan problemnya seperti tadi disampaikan Pak Yose tadi, perasa penyebutan gig itu kan masih gamang bagi yang mendapat. Jadi penyebutannya itu adalah pekerja yang fleksibel, mandiri, lantas dia yang hari ini tafsiran masyarakat adalah itu bekerja di basicnya ada basic tadi digital. Jadi karena digital jadi orang menganggap gig ekonomi itu adalah pekerja yang fleksibel, lantas mandiri dan digital. Itu yang hari ini di kepala masyarakat itu pekerjaan itu. Betul. Nah, satu sisi ada problem, ada kebutuhan masyarakat ya, problem perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, politik itu berubah dan masyarakat sosiologi juga berubah. Nah, ini kita lihat dari sisi hukum karena negara itu mengatakan bahwa negara harus hadir sebagaimana amanat konstitusi. Nah, di sana tafsirnya seperti apa? Tafsirnya gig itu seperti apa dalam penggunaan kata ini? Kan kita bicara itu kalau bahasa hukumnya adalah soal kemitraan. Nah, kalau kita bicara kemitraan, kita akan bicara soal rejim hukum. Nah, rejim hukum yang berkaitan dengan kemitraan adalah hukum yang kesetaraan. Jadi mitra itu adalah hukumnya perdata, suka sama suka. Prinsip dasarnya itu. Yang kedua, kalau kita bicara soal pekerjaan di sana ada unsur pekerjaan dan pelayanan publik, kepentingan publik di sana, maka ada kepentingan publik di sana. Jadi bukan hanya hal privat, tapi ada kepentingan publik. Nah, hari ini jawaban itu tidak terjawab di regulasi kita. Karena perkembangan digital, perkembangan ekonomi, regulasinya belum ada? Belum mampu untuk menjawab itu. Nah, hari ini yang sekarang semua teman-teman, nah ini ada beberapa teman-teman peneliti, pengusaha dan sebagainya, termasuk pekerja dan aplikatornya memberikan masukan ke kita. Nah, kenapa? Karena ranah ini ranah penting bagaimana pekerja yang tadi sampaikan oleh Pak Yose itu bukan hanya ada kepastian terhadap status. Karena berkaitan status akan implikasinya terhadap perlindungan, kepastian terhadap pekerjaannya, jam kerja, itu prinsip dasarnya. Baik, Pak Bob, kalau Apindo melihat ini kan ada fenomena yang saya rasa lebih cepat daripada regulasi. Kalau kita bicara pengemudi yang menjadi mitra ojek online, Pak, datanya tidak terlalu pasti, ada yang bilang 4 juta, ada yang bilang 7 juta orang. Itu kan orang-orang yang nyata-nyata bekerja, tapi statusnya bukan pekerja, sehingga regulasi yang ada Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak melindungi mereka karena mereka bukan bekerja. Apindo melihatnya seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya ini kan fenomena baru ya, sehubungan dengan adanya transformasi digital di dalam ekonomi kita. Sehingga muncullah fenomena yang saat ini memang belum bisa terdefinisi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan kita yang ada saat ini, yang melihat bahwa hubungan kerja itu hubungan antara atasan bawahan. Jadi orang bekerja itu atas dasar perintah. Nah, jadi ada beberapa unsur-unsur yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tidak berlaku di dalam platform ini gitu. Tapi terlepas dari masalah tersebut, saya ingin melihat dari kacamata bahwa fenomena ini harus kita lihat sebagai satu kesempatan ya untuk memperbesar kue ekonomi ya. Jadi jangan sampai buru-buru ini diregulasi dan akhirnya justru mempersempit peluang ini sebagai kue ekonomi. Jangan buru-buru diregulasi, kan belum ada regulasinya, Pak. Ya, sekarang kan cenderung ke sana gitu loh. Ya kan udah ada suara-suara untuk memformalkan ya, diatur menjadi seperti hubungan kerja. Bukan hanya di Indonesia, ini fenomena juga terjadi di belahan dunia yang lainnya. Di Eropa, yang paling getol sekarang untuk memformalkan Eropa. Dan sudah ada salah satu negara yang sudah memformalkan, yaitu Spanyol. Ya, cuma kan kita lihat akibatnya begitu itu diformalkan, jumlahnya menyusut sampai 20%.
Maksudnya diberhentikan pekerja-pekerja yang tadinya mitra ini? Ya akhirnya kan kita perlu definisi bahwa yang formal itu ada aturannya yang harus dipenuhi. Misalnya jam kerjanya harus bekerja 8 jam dan lain sebagainya. Nah setelah aturan itu diterapkan tinggal 20%. Oh. Ya. Itu konsekuensi logis ya? Konsekuensi yang ada, Ketika makanya sebelum kita bicara itu kita harus lihat dulu fenomena yang ada di belahan negara lain. Baik. Nah kalau dilakukan ini dampaknya seperti apa gitu loh. Apa kita siap nanti diformalkan yang bekerja tinggal 20%? Ini pertanyaan besar, tapi saya ingin ke Pak Peter dulu. Pak Peter, kalau lihat data ya, tadi di bagian pengantar sudah dikatakan bahwa fenomena gig workers ini bukan hanya di Indonesia, Pak. Saya pakai data McKinsey 2023, di Amerika Serikat gig workers itu 5-6% dari PDB-nya. Dan tenaga kerjanya antara 35-40% dari total workforce. Di China itu menyumbangkan 7-10% PDB. Sekitar 25% dari total angkatan kerja yang 780 juta. Di India itu 1,25-2% PDB, lalu menyerap 4,5% dari tenaga kerja. Indonesia saya lompat Pak, ini 1-2% dari PDB sebetulnya masih relatif kecil dibandingkan yang tadi, tapi tenaga kerjanya itu antara 20-25% dari jumlah total tenaga kerja. Pertanyaan mendasarnya Pak Peter, apakah gig ekonomi atau informal work ini itu baik atau tidak baik untuk ekonomi bangsa atau negara masing-masing, khususnya Indonesia Pak? Dalam dua hal tadi, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Leo tadi sudah menunjukkan kontribusi positif atau aspek baik dari gig worker. Signifikan ya? Signifikan, jelas. Dari sisi PDB, walaupun besar kecilnya kita berbeda-beda antar satu negara dengan negara lain, tapi mereka memiliki kontribusi, berarti baik dong. Yang kedua, dari sisi penyerapan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja. Berbeda-beda besarnya. Indonesia sangat besar. Artinya ini menjadi sebuah wadah, ya, tempat menampung ketika sektor formal itu tidak mampu ya, menyediakan cukup lapangan kerja. Jadi aspek-aspek positif dari gig worker inilah yang harus diperhatikan, dan saya sangat sependapat dengan Pak Bob tadi. Kita sangat harus berhati-hati karena kita tahu bahwasanya sektor informal itu memegang peranan yang sangat besar, terutama di dalam menyerap angkatan kerja. Apalagi kalau sekarang ini kita tahu gelombang PHK sedang banyak melanda di berbagai sektor. Bisa dikatakan sebagai buffer tidak tuh Pak Peter untuk bantalan sosial juga begitu? Sangat. Ya, kalau saya melihatnya sangat. Ya. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita buru-buru kita melakukan regulasi yang kemudian mengurangi peran dari sektor informal di dalam menyediakan lapangan kerja, bahaya sekali. Ya, karena itu akan berujung kepada meningkatnya pengangguran dan kemudian bisa memunculkan persoalan-persoalan sosial. Jangan buru-buru regulasi, tapi Pak Jose, belum lama kan kita melihat ada demo Pak. Ojek online itu demo karena merasa tidak pasti. Apakah memang kita biarkan berproses seleksi alam yang akan menentukan bentuk skema hubungan kerjasama, atau memang harus diregulasi tapi harus hati-hati? Bagaimana Pak? Ya, sebelum ke sana, saya juga mau membahas mengenai statistik yang tadi disebutkan dari McKinsey itu ya. Jadi di situ bisa kita lihat bahwa gap antara sumbangan ke PDB dengan jumlah pekerjanya itu sendiri. Ada big gap yang cukup jauh sekali. Misalnya pekerjanya sampai 20%, kemudian sumbangannya hanya sekitar 7% kecil dari ya, PDB-nya ya. Kecil. Artinya apa? Ini produktivitas dari gig ekonomi itu relatif rendah. Itu sisi lain yang bisa kita bahas. Artinya juga bahwa memang gig ekonomi ini memberikan jalan keluar. Tetapi jangan jalan keluar ini menjadi jalan keluar yang tetap, yang permanen. Ini hanya jalan keluar yang sementara. Kalau kita memberikan regulasi tadi yang sifatnya lebih ketat dan kemudian meningkatkan insentif untuk menjadi gig worker, banyak pekerja-pekerja gig worker yang produktif
produktivitasnya rendah, yang penghasilannya rendah, akan merasa senang terus untuk berada di dalam gig worker tadi, merasa nyaman, comfort zone di situ. Sehingga tidak berusaha untuk meningkatkan skillnya, skill mereka, tidak berusaha untuk masuk ke formal workers, tidak berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik gitu ya. Karena mereka memang sudah nyaman. Di samping juga apa yang Pak Peter tadi katakan, akan mengurangi kesempatan juga untuk pekerjaan ini. Jadi itu memang ada banyak hal yang perlu kita lihat sebelum kita keluar dengan regulasi-regulasi. Karena regulasi itu gampang gitu ya. Membuat regulasi itu gampang. Tetapi implikasi-implikasinya perlu kita lihat dulu sebelum kita keluar dengan berbagai regulasi-regulasi yang ada. Kita sudah punya pengalaman juga di ojek online ini. Di tahun 2016 regulasinya sebenarnya melarang itu semua. Tetapi kemudian ketika aturannya dikeluarkan dalam waktu 1-2 hari dicabut kemudian dirubah menjadi bahwa itu diperbolehkan. Nah, masalahnya apakah kemudian memang skema gig ekonomi atau gig workers ini kita biarkan lebih dulu atau memang kita bantu mitigasi? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Pemirsa, angka pekerja formal terus mengalami penurunan. Jumlah pekerja paruh waktu juga melonjak tinggi. Baik bekerja tetap maupun paruh waktu atau freelance tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat? Kita ikuti berikut ini. Kalau untuk sekarang ya kita perlu kerja full time ya, karena kita apalagi generasi sekarang nih wajib banget karena dia susah banget ya. Kalau untuk alasan ya pasti kalian pasti ya. Sementara sih lebih sangat freelance ya, karena waktu fleksibel dan bisa menyesuaikan waktu kita. Kalau tetap sih enak juga, lebih pasti ya, kita dapat pendapatan yang pasti. Kalau saya sendiri sih memilih tetap kerja full time ya, mungkin karena upah yang lebih rutin sama proteksi jaminan sosial yang lebih jelas seperti itu, ketimbang harus memilih freelance yang upahnya belum menentu gitu, belum tentu tidak menghasilkan, tapi juga jaminan sosialnya sepertinya kurang. Untuk sekarang sih aku lebih pilih freelance sih. Soalnya sekarang memang lagi ngejalannya freelance dan ada di beberapa tempat juga, jadi memang pemasukannya walaupun nggak stabil tapi masih consider cukup lah gitu. Ya, itulah pendapat dari sebagian anggota masyarakat. Pak Bob, kalau kita punya pilihan tentunya lebih mudah, lebih mewah untuk kemudian memilih bekerja tetap atau paruh waktu atau lepas seperti ini. Tapi kan kita sama-sama tahu Pak, saat ini tidak mudah untuk menciptakan lapangan kerja. Kalau para pengusaha di Apindo melihatnya sebetulnya bagaimana membuat gig ekonomi itu tidak menjadi pekerjaan tetap dan utama Pak bagi pekerja-pekerjanya. Ini saya cerita ada dua fenomena ya. Ini sama-sama lulusan sarjana bekerja sebagai driver online. Driver online? Driver online. Ojol nih Pak maksudnya? Di Australia, saya ketemu. Oh oke. Ya, di driver, lulusan sarjana. Saya tanya kenapa? Karena pendapatannya sama aja. Kerja formal sama online pendapatannya sama aja. Di Australia? Di Australia. Mendingan saya jadi online aja, saya lebih punya freedom itu. Nah di Indonesia juga sama, sarjana juga. Kenapa? Habis nggak ada pekerjaan formal gitu. Jadi sama-sama sarjana, fenomena sama, tapi sebenarnya sebabnya berbeda gitu loh. Nah, begitu juga di Singapura kalau kita lihat online ya. Kita lihat ini sebenarnya melayani siapa? Rupanya melayani premium customer. Kalau mereka kan banyak yang ngeluh, mahal di Singapura. Oh, kalau murah naik public transportation. Ya, jadi memang ini sebagai alternatif untuk yang lebih premium dan income-nya juga premium. Tapi kalau di Indonesia, kalau misalnya nggak online nggak ada, public transportation mana gitu loh. Ya, rupanya sekarang online pun udah menjadi mengambil tugasnya pemerintah menyediakan public transportation gitu loh. Karena lebih aman, lebih ada, lebih nyaman. Karena ada gitu loh. Ya, jadi kita juga harus lihat bahwa
kegiatan ini tidak hanya dari sisi pekerjanya, tapi siapa customer yang dilayani. Oke. Ya, customer yang dilayani juga mungkin masyarakat yang justru ada di bawah. Ya, kita juga harus hati-hati di sini ya bahwa dengan adanya fenomena ini sebenarnya membantu juga masyarakat bawah untuk mobilitasnya menjadi lebih baik, kegiatan ekonomi menjadi lebih baik. Apalagi itu mengkonek UMKM dan lain sebagainya. Nah, kita harus lihat lebih luas lagi. Tidak hanya lihat dari kacamata hubungan antara perusahaan dan pekerjanya. Tapi juga customer-nya yang juga mungkin dari masyarakat yang kalangan bawah. Baik. Ya. Nah, jadi kita lihat harus secara komprehensif. Pak Penta, katanya Pak, ini saya mau nanya ke Bapak nih. Katanya tendensinya kecenderungan pemerintah dalam melihat gig ekonomi ini itu akan cenderung memformalkan hubungan kerjasamanya. Yang tadinya sekarang ini adalah kemitraan, bukan atasan dan bawahan, bukan perusahaan dan karyawan, itu akan dibikin seperti itu. Benar apa tidak, Pak? Kita seperti, bukan kita ambil keputusan sendiri, kementerian kan tetap minta masukan. Pasti masukan ke pihak. Karena kepentingan publik kaitannya dengan pengguna masyarakat sendiri, tadi Pak Bob bilang, satu sisi, yang sisi kedua ada aplikatornya, yang sisi ketiganya adalah para, misalnya kalau di gig itu ada driver online. Nah, pihak-pihak ini yang sebetulnya sudah cukup lama coba difasilitasi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tapi ini nggak bisa kita bilang bahwa ini bagian dari Kementerian Tenaga Kerja. Karena ada bagian lain, kita tidak bisa menghitung algoritma perhitungan itu sendiri. Karena yang bisa melakukan perhitungan itu adalah misalnya Mendagri, tapi transportasi berkaitan dengan Kementerian Perhubungan. Multidimensi dia. Ada multidimensi. Mungkin di sana ada sisi kemana teman-teman UKM atau koperasi akan terlibat dalam sana. Nah, lintas kementerian itu, jadi Kementerian Tenaga Kerja yang dianggap menjadi leading sektor di dalam isu ini. Nah, kami juga tidak akan pernah mengambil keputusan bahwa ini akan melakukan tindakan seperti itu sebelum ada keputusan yang konkret. Tapi ada rujukan secara internasional setelah ada komisi ILO yang hari ini sudah sebelum final baru 15% lah, tanggal 5 Juni kemarin 2005, bahwa ada konvensi soal pekerja digital ini sendiri. Dan rujukan internasional kita pakai, kalau itu mungkin kita ratifikasi, lantas secara pembahasan, masukan publik, baik pengusaha, pengguna, bahkan masyarakat. Nah, itu yang menjadi rujukan. Jadi kalau pekerja digital itu artinya Pak Penta, apakah kemudian nanti hubungan kerjasamanya juga sudah tidak lagi kemitraan, tapi perusahaan dan karyawan? Artinya kan bebannya nanti bertambah. Definisinya seperti apa, Pak? Rancangannya lah, ini kan belum ada ya peraturannya. Kalau kita pakai hukum besi, undang-undang, hukum, pasti dia akan masuk dalam ranah hukum tenaga kerja, ke hukum besinya. Artinya di sana menyebutkan ada waktu, ada perintah, ada pekerjaan, ada gaji. Nah, tapi hari ini kan masukan dari semua multi pihak, ternyata ada kondisi yang berbeda. Kondisi berbeda ternyata nggak mungkin kan kalau misalnya ada masukan yang kita pernah diskusi, nggak mungkin kalau misalnya diformalkan. Karena misalnya ini satu contoh driver online, satu orang tuh dia menjadi pengemudi di berapa aplikator. Oh, mitra pakai beberapa platform gitu ya? Itu satu orang yang sama? Itu masing-masing dari kita. Yang kedua, dia bekerja tidak seperti pekerja yang penuh waktu. Ada jam kerja 8 jam. Tapi dia bekerja karena dia pulang kerja, dia ambil kerja cuma pulang dari kerja 2 jam, 3 jam. Nah, pengkategorian hukumnya itu juga berbeda kan. Masih dicari? Nah, itu dia. Itu yang kita harus rumuskan sama-sama. Kalaupun itu terjadi, itu yang kemarin kita diskusi juga dengan teman-teman akademisi, kita paksakan untuk formal, teman-teman ada aplikator dan akademisi diformalkan, maka akan tadi yang Pak Bob bilang, fragmentasi dan berkurang. Artinya tadinya ada orang yang bekerja misalnya, maaf ya, ada pekerja sampingan, dia bekerja hanya 1-2 jam bekerja, tiba-tiba karena diformalkan, dia sedangkan dia ada pekerjaan formal lainnya, dia akan tinggal kerja, dia tidak ada pendapat. Nah, itu yang kita harus hitung lebih detail dulu sebelum masuk ke sana. Pak Yose, walaupun pemerintah belum memutuskan akan membentuk hubungan pola kerjasamanya seperti apa, tapi katakanlah kalau misalnya dipilih memformalkan hubungan, Pak, di dalam model itu ya model employment ya, jadi antara employee dan employer-nya. Itu apakah otomatis seperti yang tadi dikatakan Pak Bob, mem-PHK sekian orang, Pak? Ya, sebelum ke sana mungkin pertanyaannya adalah siapa employer di dalam hubungan tersebut.
Employee-nya sudah jelas nih, misalnya adalah para pekerja gig worker, driver. Tetapi siapa employer-nya? Apakah employer-nya itu aplikator atau saya sebagai konsumen? Karena sebenarnya kan yang menggunakan jasa itu, jasa misalnya ojek online lah, adalah konsumennya. Yang memberikan pekerjaan juga adalah konsumennya. Seharusnya ini adalah kontrak yang sifatnya jangka pendek gitu ya. Aplikator itu hanya memfasilitasi di sini. Banyak dari gig platform itu bahkan juga memang benar-benar hanya menghubungkan P2P istilahnya kan, peer to peer. Sama seperti peer-to-peer lending antara kreditor dengan investor dipertemukan. Tapi Pak Yose, yang menandatangan kerjasama itu kan antara aplikator sama mitranya, Pak? Sama drivernya. Tetapi yang pemberi kerjanya adalah sebenarnya konsumennya. Nah, ini artinya masih banyak sekali hal-hal yang harus diluruskan di sini. Dan kontraknya bukan kontrak kerja. Antara aplikator dengan ini bukan kontrak kerja. Kontrak apa, Pak? Kan kontrak kemitraan. Kontrak kemitraan. Jadi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana memproteksi atau memberikan hak-hak dari mitra tadi. Seperti misalnya perusahaan ketika mempunyai mitra, itu ada juga kesepakatan yang antara keduanya, di mana vendor itu mempunyai hak kepada beberapa hal-hal tertentu. Dan ini yang harus diluruskan dulu, bagaimana kesepakatan antara keduanya. Di sini ada permasalahan apa yang disebut dengan asymmetric power. Power yang tidak sama antara para aplikator dengan para pekerja dengan para mitranya ini. Padahal mitra harusnya seimbang. Ya, misalnya mitra itu tidak bisa mendapatkan data mengenai keuangan mereka secara terinci gitu ya. Padahal kalau itu bisa diformalkan, bisa didapatkan oleh mitranya, ini semua bisa menjadi catatan keuangan yang mungkin bisa dijadikan bahan untuk misalnya mendapatkan pinjaman dari bank. Atau bisa digunakan untuk mendapatkan pinjaman untuk keperluan-keperluan lainnya. Jadi bisa upgrade mitranya ini, Pak? Iya, bisa upgrade mitranya. Jadi ada asymmetric power yang selama ini memang dijaga oleh para aplikator tersebut. Padahal itu dengan memperbaiki asymmetric power itu bisa berbagai permasalahan itu bisa dikurangi. Memang itu bukan ranahnya Kemnaker, tetapi mungkin ada di Komdigi. Tetapi ini semua saya pikir harus dilihat secara komprehensif, bukan hanya pada satu kementerian atau pada satu lembaga saja. Harus dilihatnya secara komprehensif juga. Ini masalah yang pelik karena bisnisnya sudah jalan dan saya yakin para pemirsa juga setiap hari menggunakan jasanya, tapi ternyata bangunan kerjasamanya, apalagi regulasinya masih belum ada. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Pak Bob, kalau melihat apa yang ada ini kan multidimensi, kemudian juga otoritasnya masih belum tahu siapa yang jadi leadingnya, Pak. Tadi Pak Penta mengatakan bukan hanya Kemnaker, tentunya ada Komdigi juga, ada mungkin Kemenhub juga karena lewat jalan semua. Kalau Apindo melihat untuk memastikan hubungan kerja yang saling menguntungkan, tadi Pak Yose mengatakan harusnya setara, itu seperti apa, Pak? Ya, kita sempat melihat dari kacamata lain ya. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi kemitraannya, ya. Jadi ini yang lebih tepat sebenarnya Kementerian UMKM, ya. Malah UMKM ya? Untuk memfasilitasi, karena ini bukan masalah pengantaran saja, tapi juga mengkonek usaha-usaha kecil kan. Kalau makanan minuman kan mengkonek usaha-usaha kecil. Ya. Nah, jadi kita lihat secara ekosistemnya, kalau lihat itu kita dari UMKM. Tapi kita juga concern terhadap perlindungan dasarnya, social security-nya. Nah, oleh karena itu kita juga bicara dengan Depnaker, bagaimana perlindungan dasarnya, ya, termasuk juga pemerintah daerah. Ya, apakah melalui jalur seperti employment atau memang ada penerima bantuan iuran gitu loh. Tapi intinya mereka harus dilindungi secara social insurance-nya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ya, seperti yang disampaikan Pak Yose, kalau memang kita ingin lebih sejahtera,
ini bukan jawabannya gitu loh. Ini tuh maksudnya apa? Pekerjaan yang ini sebenarnya kan kita ngomong sebagai bantalan. Oke. Ya. Tapi kembali lagi ke konsep reskilling gitu loh. Ya, bagaimana kita bisa menyediakan fundraising, menyediakan pelatihan kepada para pekerja-pekerja kita sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang memang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka gitu loh. Jadi kita nggak terlalu membebani pekerja online ini untuk hal-hal yang meningkatkan kesejahteraan kemudian dan lain sebagainya. Ini sebagai bantalan oke. Kemudian juga untuk membantu UMKM oke. Tapi lebih dari itu kita harus cari bentuk yang lain gitu loh. Peningkatan kesejahteraannya melalui reskilling dan upskilling gitu loh. Justru yang saya berpikir bahwa bagaimana kita memanfaatkan ini untuk memperbesar kue ekonominya, bagaimana UMKM ini bisa lebih berkembang dengan adanya investasi yang lebih banyak berarti ya, Pak Bob ya? Pak Peter, ada yang memformulasikan Pak pola hubungan untuk gig workers ini ada 3 Pak. Yang tadi saya sudah sebutkan ada employment model, mengubah mitra ini menjadi karyawannya, employee. Kemudian ada hybrid model, tetap partner tapi ada diberikan proteksi atau perlindungan minimal. Lalu yang ketiga katanya ada intervensi negara dengan peraturan khusus yang mengatur gig ekonomi. Ini ada contohnya di Uni Eropa Pak, ada Platform Work Directive dan katanya nanti Pak Penta bisa katakan iya apa tidak, rancangan undang-undang untuk perlindungan pekerja digital. Kalau kasus Indonesia Pak Peter, yang paling ideal itu, yang paling realistis yang mana Pak? Ya, sebelum kita bicara ke sana sebenarnya saya kira harus mengawalinya pertanyaan yang belum dijawab oleh Bang Jose tadi. Apa itu Pak? Apakah kalau ini diubah, itu langsung akan akan berdampak kepada jumlah serapan tenaga kerjanya. Karena itu akan menentukan pilihan kita. Katakanlah misalnya driver ojol ini 7 juta begitu ya Pak kita yakini. Begitu kita ubah menjadi misalnya pola hubungannya itu menjadi perusahaan dan pekerja, apakah dia akan drop? Nah, kan pertanyaannya itu dulu mungkin ya. Kalau itu jawab pertanyaannya, maka kalau merujuk kepada kasus yang sudah dilakukan ya, kan perubahan pola hubungan itu sudah pernah dilakukan di Eropa, khususnya di Spanyol. Ya. Dan itu menyebabkan jumlah yang dijadikan pekerja itu hanya tinggal 25%. Tinggal 25%. Jadi berkurang 75%. Logikanya kenapa itu terjadi? Pertama, yaitu karena kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan itu tidak sebesar itu. Ya, tidak mungkin dia punya mitra 1 juta. Itu kemudian 1 juta jadi pekerja dengan gaji tetap. Dalam waktu seketika lagi. Dalam waktu seketika. Serentak. Nggak mungkin. Perusahaan pasti akan melakukan rasionalisasi. Dan kita tahu bahwasanya namanya pekerja tetap itu pasti akan memiliki kualifikasi, memiliki ketentuan dan sebagainya yang tidak mungkin bisa dipenuhi secara keseluruhan oleh semua mitra. Apakah itu syarat? Contoh misalnya, yang namanya mitra itu nggak ada batasan umur. Kamu mau umur berapa aja boleh, yang penting sudah waktunya untuk bekerja. Kalau di perusahaan ada usia pensiun? Kalau perusahaan ada usia pensiun. Nggak mungkin pekerja akan mempekerjakan mereka yang udah 60, nggak mungkin. Berarti ini udah kepotong. Perusahaan pasti akan mengenakan kualifikasi, pendidikan, keahlian. Ini yang tadinya nggak perlu itu pasti akan terpotong lagi. Inilah yang menyebabkan jadinya secara alami begitu itu kita ubah bentuk pola hubungannya, dia pasti akan langsung memotong jumlah pekerja yang terserap. Jadi dampaknya kalau kita melihat di Eropa, di Spanyol itu 75% terpangkas. Artinya yang tadinya bekerja menjadi tidak bekerja. Nah, ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Sejauh mana kita akan sanggup dengan angka pengangguran kita, Dan satu lagi, yang tadinya ini sebagai bumper, ketika kita mengalami adanya PHK, inilah yang menampung. Ketika kita tidak mampu menciptakan lapangan kerja, inilah yang menampung. Nah, daya tampung ini kita kurangi, kita hilangkan. Berarti kita akan mendapatkan permasalahan. Jadi sebelum kita memilih mana yang cocok,
Saya kira ini dulu yang kita pikirkan. Oke. Sejauh mana environment, sistem yang ada di dalam perekonomian kita cocok dengan yang akan kita pilih. Baik. Pak Yose, tadi Anda mengatakan jangan membuat pekerja-pekerja gig ekonomi ini nyaman, sehingga tidak mau kemudian berpindah. Ya. Tadi Pak Bob mengatakan di Indonesia juga pendapatan ojek online mirip-mirip dengan yang sarjana dan kerja di pekerjaan formal. Solusinya apa Pak yang paling masuk akal di kondisi sekarang ini Pak Yose? Iya, jadi saya setuju dengan apa yang Pak Peter katakan. Kita tetap menjadikan ini sebagai satu temporer solution gitu ya. Ketika tidak ada penciptaan lapangan pekerjaan yang kurang, kemudian masih ada digital informal worker ini, gig worker ini. Ketika misalnya banyak PHK, kemudian ada digital informal worker yang bisa dimasuki oleh siapa saja. Tetapi di lain pihak itu juga kita harus terus, terutama pemerintah dan juga mungkin aplikator bersama dengan konsumen memfasilitasi untuk reskilling dari mereka supaya mereka juga bisa kemudian keluar dari pekerjaan-pekerjaan ini dan masuk kepada formal worker. Dan inilah yang harus dilakukan. Misalnya bisa dibentuk semacam trust fund gitu ya, yang chip in-nya itu bisa dari masing-masing, dari aplikator ataupun juga dari pemerintah, lalu juga dari konsumennya sendiri untuk digunakan melakukan reskilling tadi. Ya, tapi tetap saja yang satu hal yang juga disebutkan Pak Bob tadi, bagaimana masalah proteksinya, perlindungannya, perlindungan sosial ini seperti apa. Nah, kita memang selama ini selalu menganggap bahwa perlindungan itu diberikan kepada pekerja. Ya. Jadi orang yang tidak bekerja tidak mendapatkan perlindungan. Nah, padahal seharusnya pemikirannya itu adalah bukan worker protection, tetapi social protection. Artinya siapa? Artinya semua warga Indonesia harus mendapatkan perlindungan, dan itulah yang ada di dalam kesejahteraan nasional kita, apa namanya, kok saya lupa. Jaring pengaman atau kesejahteraan sosial nasional. Nah, SJSN. Itu yang SJSN kita sebenarnya kan seperti itu. Yaitu ya, jadi proteksi itu jangan hanya dikaitkan kepada pekerja, tetapi juga kepada sosial. Di sini pemerintah itu harus hadir memberikan perlindungan tadi. Mau dia sebagai formal workers, mau dia informal workers, tetap sebagai masyarakat Indonesia mereka mendapatkan perlindungan tadi. Perlindungan seperti apa yang bisa diberikan di tengah keterbatasan dan juga perlambatan ekonomi, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Peter, apa Pak yang paling mungkin bisa dilakukan agar kerja memang tetap kerja sih, tidak berhenti di gig ekonomi ini, Pak Peter? Ya, yang paling utama kita harus menyadari bahwasanya gig worker, gig ekonomi, atau kita sebut juga sebagai pekerja lepas, pekerja mandiri, atau bahkan kalau kita masukkan sebagai sektor informal, ini punya peran besar sekali di dalam perekonomian kita, ya. Baik itu dalam pertumbuhan ekonomi, pembentukan PDB, atau juga dalam penciptaan lapangan kerja, ya, sebagai bumper yang kita sebutkan tadi. Ya, tapi juga yang harus kita lihat adalah, terutama di dalam konteks ini, kita sebutkan oleh Bang Jose tadi, kaitannya dengan digital ekonomi. Ya. Yang kita sebutkan tadi gig workers itu kan masuk di dalam sistem atau yang kita sebut sebagai model bisnis, ya, bisnis model. Nah, bisnis model ini yang harus hati-hati berkaitan dengan bisnis model. Ketika kita mengubah pola hubungan kemitraan jadi pola pegawai dengan perusahaan dan penerima kerja, itu berarti kita mengubah model bisnis. Dan perubahan model bisnis itu ada kaitannya nanti dengan kepastian hukum.
Lah, ini kan investornya besar loh, Pak. Iya. Ya, ini kita bicara tentang investasi besar yang melibatkan juga pihak luar negeri, ya, pihak investor asing. Jadi kalau kita mengubah, itu akan memunculkan risiko ketidakpastian hukum. Oke. Lah saya ini investasi pada model bisnis pola kemitraan. Jangan di tengah jalan berubah. Nah kalau kemudian berubah, lah bisnis saya berubah dong. Baik. Saya mendapatkan kerugian dan itu akan memunculkan persoalan di dalam investasi kita. Terima kasih Pak Peter. Pak Yose apa Pak? Saya pikir itu semua yang dikatakan Pak Peter tentunya sudah mencakup ya. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa memang ini kita berurusan dengan para angkatan kerja kita yang semakin hari semakin bertambah. Gitu ya. Jadi tentunya kita juga harus ada resep-resep untuk memperkuat angkatan kerja kita dan juga membuka lapangan pekerjaan yang lebih baik. Dan bagaimana lapangan pekerjaan yang lebih baik itu bisa tercipta, tentunya harus ada pembenahan di dalam iklim bisnis di Indonesia. Jadi kita harus melihatnya dari sekali lagi dari sisi yang lebih luas, bukan hanya satu titik sebagai pekerja saja ataupun bahkan lebih narrow lagi sebagai pekerja formal saja, dan akan dilegalkan sebagai pekerja formal. Harusnya lebih luas lagi di dalam hal Baik, terima kasih Pak Yose. Pak Bob sebagai pengusaha tentunya selalu melihat peluang di balik tantangan. Bagaimana Pak? Saya ingin mengingatkan saja ya, kan konteksnya sekarang kan ekonomi kita sedang dalam tekanan, sedang melemah. Jangan membuat regulasi dalam kondisi ekonomi tertekan. Kalau membuat regulasi, cari momentumnya waktu ekonomi sedang naik. Sekarang saya lihat hampir semua ya, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, ini rame-rame naikin pajak. Ya, dalam kondisi ekonomi tertekan gitu loh. Ini akan tambah terpuruk lagi kita. Begitu juga di sektor lain. Jangan menambah regulasi dalam kondisi ekonomi yang sedang tertekan. Nah, nanti kalau ekonomi membaik, bolehlah kita melakukan perbaikan regulasi dan lain sebagainya. Jadi penting sekali melihat momentum, timingnya. Sambil kita juga melakukan ya studi dan lain sebagainya, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan income-nya para pekerja. Salah satunya usulan saya itu PTKP dinaikin aja gitu loh. Penerimaan tidak kena pajak dinaikkan. Nah, dinaikkan. Jadi daya beli juga meningkat ya. Order bagi mereka juga meningkat, income-nya juga meningkat. Gitu. Terima kasih Pak Bob. Pak Penta, ini masukan yang berharga. Tentunya kita berharap pemerintah ambil keputusan yang juga tidak serta-merta diubah, Pak. Beberapa kali sudah terjadi. Bagaimana, Pak? Ya, prinsip dasarnya kami pemerintah ini sebagai salah satu regulatornya, terutama Kemenaker. Nah, bidang kami bagaimana perlindungan terhadap pekerja. Tapi dalam soal statusnya sampai hari ini belum sampai ada status disebutkan apa. Nah, masukan-masukan dari para pengusaha, para akademisi, para peneliti, masyarakat ini amat sangat penting bagi kami untuk memutuskan. Seperti yang kita diskusikan malam ini, tidak semudah pada masa ini kita juga tidak akan segampang itu untuk memutuskan bahwa ini akan melakukan seperti ini. Tapi prinsipnya pemerintah akan tetap membuat regulasi. Nah, regulasi itu yang aspiratif, itu yang pertama. Yang kedua, persiapan soal yang isu sekarang soal gig worker, dan kami sudah mulai melaksanakannya. Jadi bagaimana fasilitasi yang tadi disebut Pak Yose, Pak Peter, dan Pak Bob tadi, kami menjawabnya dengan melakukan mulai soft skilling, upskilling, dan reskilling. Jadi retapan misalnya besok misalnya di Bekasi kami punya balai besar vokasi di Bekasi itu, kita melakukan kerjasama dengan aplikator untuk meningkatkan produktivitas. Dan kami siapkan 21 balai besar, 300 balai OPTD, dan 4.000 balai yang akan kita siapkan meningkat produktivitasnya. Kita harap kebijakan itu diambil dengan bijak, tidak terburu-buru, tepat waktu. Pak Penta, Pak Yose, Pak Peter, dan Pak Bob, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Sampai jumpa Selasa pekan depan. Selamat malam. Metro TV